Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirifkianti, NIM 2121124. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan mengenai dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu, sebutkanlah salah satu dari peninggalan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi, salah satu peninggalan peradaban dinasti Abbasiyah yaitu Masjid Samarra. Masjid Samarra ini dibangun di kota Samarra, Irak, dan dibangun pada abad ke-9. Dan pembangunan ini dimulai pada tahun 898 dan selesai 4 tahun setelahnya. Selesai secara sempurna. Dan masjid ini diperintahkan atau didirikan oleh seorang khalifah yang ke-10 pada dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Dan Masjid Samarra ini memiliki keistimewaan, yaitu keistimewaan menaranya berbentuk spiral, dan sering juga disebut dengan Menara Malwiyah. Dan masjid ini terletak di sebelah Sungai Tigris atau 125 km ke arah utara Baghdad. Baiklah, soal nomor 2 yaitu, sebutkan minimal 5 kemajuan dinasti Abbasiyah dan 3 faktor penyebab kemajuannya. Jadi, ada beberapa kemajuan dan perkembangan pada masa peradaban dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu pengembangan atau kemajuan ilmu kalam, ilmu geografi, ilmu tasawuf, ilmu sejarah, ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu sejarah, dan banyak ilmu yang melalui pengembangan pada masa peradaban dinasti Abbasiyah. Dan faktor pendukung atau penyebab dari kemajuan atau pengembangan dinasti Abbasiyah tersebut yaitu Islam semakin meluas ke daerah-daerah sekitaran Arab atau Baghdad. Dan selanjutnya itu adanya pejabat atau wasir atau perdana menteri yang akan membantu khalifah. Dan selanjutnya ilmu pengetahuan pada saat itu sangat dimuliakan dan sangat berharga. Selanjutnya yaitu rakyat memiliki kebebasan atau kebebasan berpikir dan hak asasi berpendapat, mengeluarkan pendapat itu bebas. Dan itulah penyebab kemajuan dinasti Abbasiyah pada saat itu. Dan pertanyaan selanjutnya itu, sebutkan minimal 3 faktor penyebab kemundurannya dinasti Abbasiyah. Jadi, dinasti Abbasiyah memiliki penyebab atau sebab dari asal mulanya kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu lepasnya wilayah kekuasaan. Dan yang kedua yaitu konflik antara bangsa Persia, bangsa Turki, dan bangsa lainnya. Dan yang ketiga yaitu konflik antar keagamaan di bidang keagamaan, yaitu Mu'tazilah, Syiah, dan aliran-aliran yang muncul pada saat itu. Itu menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Dan juga adanya serangan dari bangsa Mongol. Itu adalah penyebab dari kemundurannya dinasti Abbasiyah. Pertanyaan selanjutnya itu, pada masa siapakah Abbasiyah mengalami kemajuan dan puncak kejayaan? Jadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah atau khalifah yang menjabat pada saat itu yang mengalami masa keemasan atau kemajuan
dari berbagai bidang. Yang pertama yaitu Khalifah Al-Mahdi. Yang kedua Khalifah Al-Hadi. Dan ketiga yaitu Harun Ar-Rasyid. Yang keempat yaitu Al-Ma'mun dan Mu'tasim, dan banyak khalifah lainnya yang mengalami keemasan pada masa jabatannya. Pertanyaan selanjutnya, pada masa siapakah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran? Jadi pada masa khalifah atau kesultanan Mamluk, dinasti Abbasiyah berhasil dikalahkan dengan sebab adanya serangan dari bangsa Mongol dan diambil kesempatan oleh bangsa Utsmaniyah. Jadi pada masa khalifah atau kesultanan Mamluk ini dinasti Abbasiyah berhasil dikalahkan. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan minimal 5 kemajuan yang dialami pada masa dinasti Abbasiyah. Ada beberapa kemajuan selain yang disebutkan tadi, yaitu adanya pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, dan juga adanya gerakan penerjemah, baik itu buku filsafat dan buku lainnya. Itu ada gerakan penerjemahnya. Selanjutnya itu berkembangnya faktor ekonomi, dan juga memiliki pasukan berkuda dan memiliki alat peperangan yang sangat lengkap, dan juga ada mata-mata yaitu burung elang, dan juga membuat dewan pertahanan, dewan korespondensi, dan juga membuat departemen keamanan atau membuat departemen pertahanan dari dinasti Abbasiyah tersebut. Dan yang ketujuh yaitu apa bentuk sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah dan bagaimana sistem kekuasaan khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi sistem pemerintahan yang dipakai pada dinasti Abbasiyah itu adalah sistem pemerintahan demokrasi. Tidak seperti sistem pemerintahan yang dijalani oleh dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah, yang memakai sistem pemerintahan monarki, yaitu secara turun-temurun. Sedangkan saat ini sistem pemerintahan itu dijalankan sistem pemerintahan demokrasi. Dan pada masa itu khalifah dibantu oleh wazir, yaitu perdana menteri. Baik segala urusan yang dilakukan atau baik itu segala urusan yang bersangkutan dengan khalifah itu dibantu oleh wazir, seperti pemindahan ibu kota dari Kufah ke Baghdad, itu dibantu oleh wazir khalifah dinasti Abbasiyah tersebut. Yang selanjutnya, siapakah pendiri Abbasiyah dan sebutkan proses pengangkatannya. Baiklah, sebagai pendiri dari dinasti Abbasiyah yaitu Abul Abbas, yang nama aslinya yaitu Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Pada saat itu Abul Abbas ini sudah beberapa kali mencoba menaklukkan dinasti Umayyah bersama kaum Syiah, tetapi beberapa kali gagal. Pada akhirnya dinasti Umayyah ini mengalami kelemahan dan beberapa peperangan
itu dimanfaatkan oleh Abu al-Abbas ini untuk meruntuhkan dinasti Umayyah tersebut dan membaiat dirinya sebagai khalifah dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya, berapa orang khalifah yang berkuasa selama dinasti Abbasiyah dan berapa lama? Yang pertama yaitu As-Safah, yaitu dari 749 sampai 754 Masehi. Itu khalifah pertama. Yang kedua yaitu Khalifah Al-Mansur dari 754 sampai 775. Dan Al-Mahdi dari 775 sampai 785. Dan Al-Hadi dari 785 sampai 786. Harun al-Rasyid dari 786 sampai 809. Al-Amin dari 809 sampai 813. Dan banyak lainnya. Dan khalifah dinasti Abbasiyah ini berjumlah 37 orang. Pertanyaan terakhir yaitu sebutkan nama-nama tokoh ilmuwan beserta bidangnya. Yang pertama yaitu Al-Farabi, yaitu ilmuwan kedokteran, matematika sekaligus ilmu alam. Yang kedua yaitu Al-Batani, yaitu astronomi. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina, yaitu ilmu kedokteran. Dan Ibnu Batutah yaitu ilmu sejarah. Ibnu Rushd, ensiklopedia, kedokteran, filsafat, dan matematika. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi itu matematika, astronomi, geografi, dan kartografi. Dan Sabit bin Qurrah yaitu ilmu astronomi, matematika, dan debit. Jadi itulah beberapa ilmuwan beserta bidang-bidangnya yang sangat terkenal pada masa saat sekarang ini maupun pada masa lalu, pada masa dinasti Abbasiyah.